Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin ada dari teman-teman yang bertanya berkaitan dengan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 di salah satu video saya gitu ya. Pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bang, di instansi saya ada peserta seleksi CPNS yang nilai SKD-nya tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, tetapi dia bisa melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang gitu ya. Itu gimana penjelasannya, Bang? Jadi penjelasannya teman-teman harus tahu dulu aturannya, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar penerimaan penerimaan CPNS tahun 2024. Jadi di keputusan Menteri Pan-RB 321 tersebut dijelaskan berkaitan dengan nilai ambang batas atau passing grade gitu ya. Untuk formasi umum, nilai minimal TWK adalah 65, kemudian TIU adalah 80 dan TKP adalah 166. Tetapi berbeda halnya dengan formasi khusus gitu ya. Mulai dari kumlot, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal, itu nilai ambang batasnya berbeda. Mereka nilai ambang batasnya adalah lebih rendah gitu ya. Sehingga mungkin saja teman-teman yang lolos seleksi kompetensi bidang tetapi tidak lolos nilai ambang batas formasi umum tadi adalah masuk atau mendaftar di formasi khusus, sehingga mereka tetap bisa lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Jadi jawabannya seperti itu ya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat ya keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2024. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS ya, tahun anggaran 2024. Di keputusan Menteri Pan-RB ini dijelaskan berkaitan dengan nilai ambang batas atau passing grade gitu ya. Jadi kita langsung saja menuju ke diktum ke berapa ya? Ini ke-12 gitu ya. Penetapan nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum ke-11, yaitu A. 65 untuk TWK, B. 80 untuk TIU, dan C. 166 untuk TKP. Jadi ini adalah nilai ambang batas atau passing grade untuk formasi umum gitu ya. Ini ke-13. Ketentuan nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum ke-12 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Jadi untuk formasi umum dan putra-putri Kalimantan, nilai ambang batasnya itu ya yang dipakai 65, 80, dan 166. Ke-14, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus. A. Putra-putri lulusan terbaik atau berpredikat dengan pujian atau kumlot. B. Diaspora. C. Penyandang disabilitas. D. Putra-putri Papua. Dan E. Putra-putri daerah tertinggal. Jadi ada 5 kebutuhan khusus atau formasi khusus yang tidak menggunakan nilai ambang batas tadi gitu ya. Ke-15, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kumlot dan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu A. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan B. Nilai TIU paling rendah 85. Jadi untuk yang kumlot dan diaspora itu ambang batasnya atau passing grade-nya hanya ada 2 syarat. Yang pertama nilai SKD-nya paling rendah 31, artinya total TWK, TIU, dan TKP totalnya minimal 311 dan TIU-nya paling rendah adalah 85. Jadi tidak ada ambang batas untuk TWK dan TKP.
nilai TWK berapapun, nilai TKP berapapun, yang penting minimal 311 dan TIU minimal 85, dia tetap lolos, bisa lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang jika mendaftar untuk kebutuhan khusus gitu ya, untuk yang kumlot atau diaspora. Kemudian ke-16, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu A. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286, dan B. Nilai TIU paling rendah 60. Ini lebih rendah lagi ya untuk yang penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan putra-putri daerah tertinggal. Passing grade-nya lebih rendah lagi, hanya ada 2, nilai SKD minimal totalnya adalah 286 dan nilai TIU-nya minimal adalah 60. Untuk TWK berapapun boleh, untuk TKP berapapun boleh. Yang penting terpenuhi 2 syarat itu tadi. Jadi itu ya, mungkin alasannya kenapa tidak lolos nilai ambang batas atau passing grade tetapi bisa melanjutkan ke tahap SKB, karena dia, teman yang lolos ini, itu mendaftar untuk kebutuhan khusus atau formasi khusus. Bisa saja dia kumlot, bisa saja dia penyandang disabilitas, bisa saja dia diaspora gitu ya. Kalau untuk yang putra-putri Kalimantan, putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal kan hanya bisa mendaftar di sana gitu ya, tidak bisa mendaftar untuk instansi misal di Jawa atau Sumatera gitu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan berpikiran buruk terlebih dahulu ya. Dan semoga teman-teman bisa memahami berkaitan dengan aturan ini ya, keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD penerimaan PNS tahun anggaran 2024. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.